Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah kita lewatkan saja, langsung kepada kitab At-Taharah dan Salat. Di sini kitab At-Taharah ini diawali dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, di sini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin yadribu ala kulli uqdatin makanaha alaika laylun tawil fargud fa in istayqadha wa dzakarallaha in hallat uqdatun fa in tawadda in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Artinya, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Ketika kita tidur, setan itu mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian sebanyak 3 ikatan. Jadi kalau kita tidur ini, semua, saya, kamu, semualah. Kalau tidur, begitu kamu tidur itu, setan mengikat dengan talinya di tengkuk kalian. Tahu tengkuk? Belakang ini. Dengan 3 ikatan. Apa tujuan setan mengikat tengkuk kamu? Supaya kamu tidak bangun. Baik itu untuk tahajud, apalagi untuk sembahyang subuh. Nah, jadi kata Nabi, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam, ketika dia tidur, salasa uqadin, dengan 3 ikatan, yadribu ala kulli uqdatin makanaha, ya, di mana setiap ikatan tadi, ya, setan menepuk, atau menepuk, memukul tengkuk kalian, ya, di mana ia, yaitu setan tadi, menepuk pada tempat ikatan yang dia ikat tadi itu, sambil mengucap. Setan tadi sambil berkata ketika dia memukul tengkuk kamu. Apa ucapan setan? Apa ucapan setan? Alaika lailun tawil. Santri, malam masih panjang, apalagi sekarang hujan, tidur yang nyaman ya. Sambil ditepuk, diulas-ulas, jangan bangun, jangan bangun. Gitu. Malam masih panjang, masih jam 2, masih jam 3, masih jam 4, masih jam setengah 5. Terus sampai akhirnya kau tidak bangun. Jadi kata setan, alaika lailun tawil. Engkau masih punya waktu yang panjang, malam yang panjang. Fargud, maka tidurlah, jangan bangun. Ada pula riwayat yang mengatakan, bagaimana mata itu berat untuk bangun, karena setan itu jongkok di sini kamu, sambil mengencingi engkau punya mata.
Jadi berat mau bangun. Ada juga riwayat yang mengatakan demikian. Tapi fa in istaygaba wa dzakarallah, tapi jika kau paksakan untuk bangun sambil berdoa wa dzakarallah, in halat uqdatun, maka ikatan pertama akan terlepas. Jadi kalau kamu sudah terbangun gitu, langsung bangun sambil nanti baca doa waktu mau bangun tidur, nanti akan ada doanya nanti. Paham tuh? Jadi fa in istaykaba, ketika kamu bangun, kau paksakan bangun, ya, walaupun hujan, walaupun dingin, walaupun apalah, walaupun ngantuk, wa dzakarallah, dan kamu berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, in halat uqdatun, maka ikatan pertama akan terlepas. Sisa 2 ikatan. Itu masih ngantuk tuh. Ya, masih ngantuk itu. Ada yang bertapuk di ujung, ada yang bersembunyi di mana? Di apa? Di bawah tempat tidur. Ya. Ada yang sembunyi di mana yang sekiranya asatidzah tidak melihatnya dan lain sebagainya. Sisa 2 ikatan. Fa in tawadda, kemudian ketika kau udah bangun, kau ke kamar mandi, wudu, in halat uqdatun, maka ikatan yang kedua ketika kau wudu lepas. Nah, kalau udah dua ikatan lepas, udah agak ringan. Udah agak ringan untuk kamu ke masjid, untuk kamu ke musalla, untuk kamu sholat. Agak ringan udah. Karena udah dibawa wudu, karena 2 ikatan udah lepas. Sisa ikatan yang ketiga. Nah, ikatan yang ketiga nih berusaha setan nih. Bagaimana segala upaya kamu, wudu kamu itu bisa batal, bisa ini untuk kamu tidur lagi. Nah, makanya kalau ke masjid itu jangan tidur. Berhasil setan akhirnya. Sebetulnya kamu ke masjid itu 2 ikatan udah lepas sudah. Susah setan itu, sakit hati sama kamu, benci sama kamu ketika kamu itu ke masjid. Tapi setan berusaha jangan sampai ini anak, ini orang, ya, walaupun 2 ikatannya sudah lepas, dia akan lulus. Berusaha lagi setan. Maka jangan kau biarkan setan itu menang. Jangan sampai ke masjid bawa sholat, bawa ngaji, bawa zikir, bawa sholawat. Jangan kau turutin di mata. Kalau kau turutin tidur di masjid, wah tambah senang setan. Upaya kamu yang sudah melepaskan 2 ikatan tadi itu sia-sia akhirnya. Paham tuh? Nah, hakada. Jadi in halat uqdatun. Nah, tapi ketika sudah kau ke masjid, kau bawa fa in shalla, kata Nabi, jika kamu bawa sholat ke masjid, wa tahajjud, sembahyang hajat, sembahyang ini kau bawa sholat, in halat uqaduhu, maka 3 ikatan tadi lepas semuanya. Dan setan akan lari terbirit-birit ketika melihat kamu sudah ketika dia melihat 3 ikatan yang diikat di leher kamu itu lepas semuanya. Fa in shalla in halat uqaduhu kulluha, semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi, maka ketika 3 ikatan tadi lepas, maka dia itu di pagi harinya itu, di subuhnya itu, atau setelah subuhnya itu, kondisinya dia nasyid, segar, bugar, tangkas, nyaman, nasyid, thayyiban nafsi, hatinya itu plong, hatinya itu berbahagia. Karena apa? Karena kamu sudah melewati 3 ikatan yang mana setan tadi berusaha bagaimana 3 ikatan tadi itu kamu dibelenggu sehingga kamu tidak bisa
atau kamu gagal untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, bila tidak, artinya ketika kamu gagal melepaskan 3 ikatan tadi, apa kata Nabi? Maka keadaan kamu di pagi itu menjadi apa? Khabithun nafas. Menjadi apa? Jiwa kamu menjadi tidak enak, hati kamu tidak enak, sumpek, gundah gulana, dan kasalan. Dan itulah yang menjadi sebab timbulnya penyakit malas. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW bagaimana ingin menginformasikan kepada kita bagaimana upaya setan itu supaya kita ini gagal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setan ini berusaha dengan segala apa yang dia punya, kita semua ini tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita sembahyang salat sunnah fajar, bagaimana orang kalau sholat fajar itu pahalanya itu lebih mulia, lebih baik dari dunia seisinya. 2 rakaat sembahyang fajar itu ketika kamu sembahyang, maka apa yang ada di dunia ini dari dunia akhirat itu lebih banyak kamu pahalanya. Kalau mau ditimbang-timbang pahala, cukup dengan engkau 2 rakaat sembahyang fajar. Apa? Sembahyang fajar ini 2 sembahyang Gabliatus subuh itu sama. Gabliatus subuh, sembahyang fajar itu sama. Jadi kalau kamu sholat itu usalli sunnatal fajar itu udah cukup, udah sama. Atau usalli sunnatan gabliatul fajar itu sama. Itu pahalanya. Itu kalau diumpamakan itu lebih banyak, lebih baik dari dunia seisinya. Pahala yang kau dapat. Setelah itu kamu sembahyang lagi subuh berjamaah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang sembahyang subuh aja nih, apalagi disertai dengan berjamaah, maka dia dari sembahyang subuh itu sampai memasuki waktu maghrib, kamu itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada itu, sering saya katakan kepada kalian, wali itu ada 2. Wali Allah itu ada 2 macam. Ada wali Allah yang sudah permanen, atau permanen. Ada SK-nya kalau gitu. Nomor 2 ada wali per waktu. Tidak permanen jadinya. Hanya waktu-waktu tertentu dia jadi wali, habis itu tidak. Paham? Siapa saja yang 2 ini, siapa saja bisa dapat. Saya, kamu bisa. Salah satu di antaranya, kata ulama, orang itu mendapatkan titel wali per waktu ketika dia menjaga 1 sembahyang subuh berjamaah, 2 sembahyang maghrib berjamaah. Karena apa? Karena ketika orang itu sembahyang subuh berjamaah, maka saya katakan tadi, kata Nabi, sebagaimana dikatakan Nabi, bahwa kehidupan dia, aktivitas dia itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai maghrib. Para aulia Allah itu begitu. Para wali Allah itu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba mengganggu wali Allah. Baik itu wali Allah yang permanen tadi itu, atau wali Allah yang per waktu, yaitu orang yang menjaga sholat subuh berjamaah. Asal, kata ulama, asal dari subuh sampai maghrib itu kamu tidak melakukan dosa-dosa besar. Ada syaratnya. Jadi kalau kamu bisa menjaga antara subuh sampai maghrib, kamu bisa menjaga dari kamu melakukan dosa besar seperti riba, namimah, berbohong, nipu, khianat, kemudian melawan guru, melawan orang tua. Kamu bisa jaga itu semua, maka titel kewalian per waktu tadi itu akan kau dapatkan sampai maghrib. Yang mana ketika kau berdoa kepada Allah Ta'ala,
doa kamu akan dijabah oleh Allah. Yang mana ketika ada orang yang mengganggu kamu, Allah yang akan membalasnya. Jadi hati-hati orang yang suka menjaga sembahyang subuh berjamaah, karena dia itu wali. Wali per waktu, tapi wali yang tidak dapat SK khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada kata para ulama, ada wali permanen, ada wali wali per waktu ya ini. Di antaranya adalah orang yang ketika bisa menjaga sholat subuh atau sholat maghrib berjamaah. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.